Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang khariqul adah, kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu memiliki beberapa nama, tergantung terjadi pada siapa. Kalau terjadi pada seorang rasul atau nabi Allah, maka disebut mukjizat. Jika terjadi pada walinya Allah atau orang-orang yang soleh, disebut dengan istilah karomah. Kemudian jika terjadi pada orang mukmin tapi biasa, tidak tingkatan wali dan juga bukan soleh-soleh amat, di orang mukmin biasa, itu namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Kemudian jika terjadi pada orang kafir, namanya sihir. Walaupun akhir-akhir ini kata lain dari sihir itu banyak sekali, tapi intinya tetap aja adalah sihir. Kemudian kriteria luar biasa atau khariqul adah bagi orang awam beda dengan bagi orang-orang yang telah mengenal Allah. Bagi orang awam, yang disebut dengan kejadian luar biasa itu adalah satu kejadian yang jarang terjadi, yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat atau akalnya orang umum. Misalnya, umumnya orang tidak bisa terbang. Ini ada orang bisa terbang, berarti luar biasa. Umumnya orang tidak bisa berjalan di atas air. Ini kok ada orang bisa jalan di atas air, berarti luar biasa. Umumnya orang kalau mau pindah tempat dari Indonesia ke Mekah, itu kalau naik pesawat aja perlu waktu 9 jam atau bahkan 10 jam. Tapi ini ada orang pindah dari Indonesia ke Mekah hanya 1 detik misalnya. Maka orang awam nyebutnya luar biasa. Itu pengertian luar biasa untuk orang awam. Beda halnya dengan orang yang telah mengenal Allah, bahwa sesungguhnya semua kejadian itu luar biasa. Mengapa kok luar biasa? Karena kita tidak bisa melakukannya. Ya, karena kita tidak bisa melakukannya, maka semua kejadian yang barangkali selama ini kita anggap biasa, itu sebenarnya kalau direnungkan juga luar biasa. Maka di dalam Al-Quran Allah menceritakan jika nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu itu mukjizatnya serba aneh-aneh, dibakar tidak mempan, tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan. Itu rasul-rasul terdahulu. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah cukup dengan menampilkan makhluk kecil yang barangkali selama ini dianggap tidak ada keistimewaannya. Apa itu? Nyamuk. Gitu, nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Yang luar biasa itu bukan hanya karena tongkat bisa berubah jadi ular, sebenarnya kejadian nyamuk itu juga sudah luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bisa bikin nyamuk. Jangankan sampai bikin nyamuk hidup seperti nyamuk, sekedar bikin patungnya nyamuk aja manusia itu tidak bisa. Ya, silahkan kalau ada yang mau nyoba bikin patung nyamuk seukuran nyamuk, bisa enggak?
Tidak bakalan bisa. Apalagi sampai ngasih nyawanya nyamuk, lebih tidak bisa lagi. Ya. Lebih enak bikin patung gajah daripada patung nyamuk. Jadi kalau umat-umat Nabi terdahulu untuk iman kepada Allah itu harus menyaksikan tongkat berubah jadi ular, tongkat bisa membelah lautan. Itu umat-umat terdahulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad cukup dengan melihat nyamuk aja sudah bisa beriman kepada Allah. Itulah makanya mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizatnya dominan dalam bentuk ilmu. Dalam bentuk ilmu. Ya. Kalau mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu itu yang iman, yang menyaksikan pada saat terjadi saja. Sehingga orang yang barangkali dia tidak hidup pada masa itu atau hidup pada masa itu tapi dia tidak menyaksikan, tetap aja mereka tidak beriman. Ya. Dan hanya bisa disaksikan sekali terjadi pada saat sedang terjadi itu. Nah, beda dengan mukjizatnya Al-Quran, Pak. Mukjizatnya Al-Quran itu bisa dirasakan, disaksikan sepanjang zaman. Sejak Al-Quran diturunkan sampai sekarang dan seterusnya akan terus tampak kemukjizatan Al-Quran. Jadi sekali lagi ya, kriteria luar biasa nurut orang awam dengan nurut orang yang mengenal Allah itu beda. Orang awam mengatakan yang luar biasa itu bila jarang terjadi atau kejadiannya itu memang di luar nalar manusia, baru mereka mengatakan luar biasa. Padahal ya, jika direnungkan semuanya itu adalah luar biasa karena kita tidak bisa melakukannya. Ya. Ketika ada telur yang keluar dari ayam betina, orang nganggap biasa. Ketika ada unta keluar dari batu, nganggapnya luar biasa. Padahal sama-sama kita tidak bisa bikin unta keluar dari batu, juga tidak bisa bikin telur keluar dari ayam. Sama aja sebenarnya. Nah, maka dari itu mari kita belajar memahami luar biasa itu ala orang yang telah mengenal Allah. Ya. Menurut orang yang telah mengenal Allah bahwa semua kejadian itu adalah luar biasa. Nah, sebagai hamba Allah kita tidak boleh merasa punya dan merasa bisa. Semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Ini yang seperti berulang-ulang kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi diri kita sendiri pun bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Maka jangan merasa punya. Kemudian juga jangan merasa bisa. Ya. Tapi kita ini karena dibisakan oleh Allah. Seandainya tidak dibisakan oleh Allah ya tidak bakalan bisa. Di semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah dan terjadi atas kehendak Allah. Nah, contohnya khariqul adah tadi itu, ya. Apa bedanya mukjizat, karomah, maunah dengan sihir? Itu bedanya sederhana sekali. Mukjizat, karomah, maunah itu terjadi atas kehendak Allah. Bukan kehendak Rasul, bukan kehendak Nabi, bukan kehendak wali, juga bukan kehendak orang beriman. Jadi kejadiannya itu di luar program manusia. Kejadiannya itu atas kehendak Allah. Beda dengan sihir, Pak. Kalau sihir itu bisa diprogram, bisa ditampilkan. Maka ada pertunjukan sihir, itu bisa. Tapi kalau pertunjukan mukjizat itu tidak bisa. Tongkat Nabi Musa dilempar berubah jadi ular, itu ketika yang nyuruh lempar adalah Allah. Kalau yang lempar Nabi Musa sendiri ya tetap aja tongkat. Ya, gitu. Kemudian tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, itu ketika yang memerintahkan untuk memukulkan tongkat itu adalah Allah. Seandainya kemauannya Nabi Musa sendiri, ya tongkatnya dipukul-pukulkan dengan laut, ya nggak bakal bisa membelah.
Ya. Jadi mukjizat, karomah, maunah itu terjadi atas kehendak Allah sehingga tidak bisa diprogram, tidak bisa ditunjukkan. Ya. Baru terjadi nanti ketika Allah sudah menghendaki terjadi, dan biasanya kalau sudah kepepet. Nah, terkait dengan tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan, itu dalam salah satu kitab tafsir itu ada cerita begini, Pak. Cerita ini jarang disampaikan. Sebenarnya ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya di lautan, terus laut itu terbelah, itu Fir'aun itu langsung mau menghentikan. Wah, ini luar biasa ini, Musa ini bukan orang biasa ini, tidak bisa ini diteruskan, ini pasti kekuatan langit, kata Fir'aun. Jadi sebenarnya Fir'aun begitu melihat Nabi Musa memukul tongkat ke laut, kemudian laut membelah, itu Fir'aun bermaksud untuk menghentikan pengejaran. Tapi diceritakan begini, ya, kuda yang menarik keretanya Raja Fir'aun itu kuda jantan yang sudah lama tidak melakukan hubungan dengan kuda betina. Sementara di saat yang bersamaan, nggak tahu apakah itu malaikat atau siapa, yang jelas ada sosok, ya, yang naik kuda betina di depan Raja Fir'aun, ya. Dan yang naik kuda betina ini ngikuti Nabi Musa. Maka walaupun Fir'aun berupaya menahan kudanya untuk tidak ikut ngejar, tetap aja kalah dengan tarikan kuda itu. Menurut riwayat, yang naik kuda betina di depan Fir'aun adalah malaikat. Nah, jadi kisah ini itu yang kemudian di Jawa ditirukan oleh Ki Ageng Pemanahan ketika terjadi perang antara Danang Sutawijaya dengan Arya Penangsang, ya. Itu sebenarnya yang diceritakan, ya, kisahnya Fir'aun tadi itu yang ditiru itu. Jadi salah satu strategi perang, ya. Jadi sebenarnya Fir'aun sudah bermaksud untuk menghentikan, tapi dia nggak bisa menahan kudanya, terus, ya, ngejar kuda betina yang ada di depannya. Jadi tetap aja laut terbelah itu atas kehendak Allah, bukan kehendaknya Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu salah satu nabi yang memang manja sama Allah itu. Dia suka minta kepada Allah itu tidak hanya hal-hal yang besar, Pak. Yang kecil-kecil, yang sepele-sepele itu Nabi Musa itu juga selalu mintanya itu ke Allah. Nabi Musa itu pernah kelaparan, pengen makan roti, itu mintanya ke Allah, ya. Kemudian Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Kisah ini berulang-ulang kami sampaikan. Saya menemukannya dalam kitab Kifayatul Awam, kitab Tauhid, bahwa Nabi Musa itu pernah sakit gigi, ya, itu nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia bermohon kepada Allah agar dikasih obat sakit gigi. Jadi sama Allah, hei Musa, di depanmu itu kan ada rumput. Ya, akhirnya ambillah rumput itu, kemudian dikunyah-kunyah, seketika giginya sembuh. Nah, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian Nabi Musa itu sakit gigi lagi, ya, giginya kambuh karena belum dicopot, kambuh lagi. Dia tidak minta sama Allah, langsung nyari rumput yang sama, ya, digigit-gigit, bukannya sembuh, giginya tambah sakit. Nah, ini apa yang membedakan? Sakit giginya sama, rumputnya sama, tapi yang pertama sembuh kok yang kedua tidak sembuh. Yang pertama yang memerintahkan Allah, yang kedua yang memerintahkan kehendak Nabi Musa sendiri. Jadi sekali lagi, ya, karomah, mukjizat, maunah itu terjadi atas kehendak Allah. Kalau sihir itu bisa diprogram sesuai dengan yang punya ilmu sihir. Kemudian ada satu lagi di masyarakat itu sebenarnya mirip-mirip sihir tapi Islami, ya, yaitu ilmu kesaktian atau yang sering disebut dengan istilah ilmu hikmah, ya, ilmu hikmah, tidak mempan dibacok, punya kekuatan yang luar biasa dan seterusnya itu, ya. Itu apakah itu termasuk karomah? Belum tentu, ya, belum tentu.
Ya, di masyarakat dikenal dengan istilah ilmu hikmah. Nah, jadi sekali lagi kejadian luar biasa itu terjadi atas kehendak Allah, tidak bisa diprogram oleh manusia. Maka bagi orang yang telah mengenal Allah, semua kejadian itu sesungguhnya adalah luar biasa. Nah, terkait dengan hal ini, Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, kaifa tuhroku, bagaimana dibedah laka untukmu apa al-awa itu kebiasaan-kebiasaan, wa anta sedangkan engkau itu lam tahruk tidak membedah min nafsika dari dirimu al-awa ida kebiasaan-kebiasaan. Artinya begini, bagaimana mungkin kamu memiliki hal-hal yang luar biasa sementara yang kau lakukan biasa-biasa saja. Sehingga gini, kalau kita pengen ya terjadi hal yang luar biasa pada diri kita, maka yang harus kita lakukan juga harus meninggalkan kebiasaan kita. Kalau kita tetap melakukan hal-hal yang biasa, yang muncul ya biasa. Tapi kalau yang kita lakukan sesuatu yang luar biasa, maka yang muncul juga luar biasa. Misalnya ya, kalau selama ini misalkan kita enggan untuk sholat berjamaah, kemudian ada semangat, ada giroh untuk sholat berjamaah, maka sholat jamaah yang terjadi pada kita itu sungguhnya adalah luar biasa. Kalau biasanya nggak mau wiridan, sekarang jadi mau wiridan, itu juga luar biasa. Biasanya nggak mau ngaji, sekarang mau ngaji, berarti luar biasa. Banyak Pak luar biasa itu, nggak usah yang aneh-aneh ya. Di sekitar kita itu banyak. Ini biasanya nggak sedekah, tapi kok sekarang jadi rajin sedekah, berarti juga luar biasa ya. Jadi untuk menjadi luar biasa itu caranya mudah. Gimana? Tinggalkan kebiasaanmu, maka kamu akan berubah menjadi luar biasa. Cuma nanti ada yang luar biasa baiknya, ada yang luar biasa buruknya. Nah, jadi awaid itu kebiasaan-kebiasaan. Di sini dikatakan al-awa itu yang disebut dengan kebiasaan adalah kuluma tawa'athun nafsu, segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh nafsu ya. Wa ulifathu wastamarat ma'ahu, dan dicondongi oleh nafsu dan selalu dilakukan oleh nafsu, itu namanya kebiasaan. Hatta sa'uba khurujuha anhu, sehingga sampai kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan, sudah menjadi istilah sekarang, sudah menjadi karakter, sudah menjadi watak asli, tidak bisa diubah, atau bukan tidak bisa sebenarnya, sulit untuk diubah ya, sulit untuk diubah. Kalau mau ya tetap bisa, tapi ya memang sulit karena sudah terlanjur biasa. Sawa'un kana dzulmaniyan au nuronian, baik kebiasaan itu berupa kegelapan atau cahaya. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang buruk itu digambarkan seperti kebiasaan kegelapan. Kebiasaan yang baik digambarkan seperti cahaya. Kata tabu'il fadhaili, seperti bertubi-tubinya terjadinya keutamaan. Wa kasratin nawafili, dan banyaknya melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu juga termasuk awaid, termasuk kebiasaan. Wa ya ala qismaini, kebiasaan itu dibagi menjadi dua. Awaidun dhahiratun khisyatun, yang pertama yaitu kebiasaan yang tampak secara indrawi ya, kebiasaan yang tampak secara indrawi itu yang pertama. Yang kedua, wa awaidun batinatun maknawiyatun, kebiasaan batin yang bersifat maknawi. Jadi ada kebiasaan yang tampak, ada kebiasaan yang bersifat maknawi. Contohnya apa? Famisalul awaidil khisyati,
contoh kebiasaan yang bersifat indrawi itu adalah kasrotul akli, kebiasaan banyak makan. Ya. Kalau orang itu makannya masih banyak, ya, tidak bakalan muncul sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau tadinya dia makannya banyak, sekarang berubah jadi rajin puasa, pasti nanti akan muncul apakah itu karomah atau maunah. Kalau mukjizat tidak, kita bukan nabi, bukan rasul. Ya. Kemudian wasurbi dan minum, ya. Wan naumi dan tidur, kebiasaannya selama ini itu banyak tidur. Bahkan terkait dengan tidur itu dia ngikuti sarannya dokter, yaitu tidak kurang dari 8 jam khusus untuk tidur aja. Pada 8 jam itu adalah sepertiga dari umur kita loh Pak, ya, sepertiga dari umur kita. Sehingga kalau misalkan kita ini umurnya 60 tahun terus setiap malam tidur 8 jam, itu nanti saat dihisab itu ternyata 20 tahun hanya habis untuk tidur. Maka kalau tidurnya tidak diniati ibadah kan ya rugi banget. Ya, makanya kemarin sudah kita ajari bagaimana agar tidur itu bernilaikan ibadah. Makan minum juga diniati ibadah. Ya. Nah, niatnya gimana? Pertama niatnya ya nunggu sholat subuh, karena sholat subuhnya masih lama, ditunggu sambil tidur. Niat kedua adalah untuk menghindari perbuatan maksiat. Daripada nanti kalau melek maksiat, ya sudah tidur aja, karena dengan tidur dia tidak bisa maksiat. Itu tidurnya insya Allah bernilaikan ibadah. Walibasi dan pakaian, ya. Wal khiltatin nasi dan bergaul dengan manusia, ya. Watuhuli fil asbabi dan selalu melakukan hal-hal yang bersifat asbab, ya. Karena ada makom asbab, ada makom tajrid. Asbab itu seseorang yang untuk mendapatkan sesuatu harus berikhtiar, harus berusaha. Itu asbab. Kalau tajrid itu cukup dengan dekat dengan yang punya, ya. Di awal bab pertama yang dibahas dalam kitab Hikam itu tentang tajrid dan asbab. Itu dalam kitab ini contohnya itu sederhana. Makom asbab itu seperti halnya kalau bapak diundang di acara pesta pernikahan, di situ sediakan makanan. Untuk bisa makan bapak harus ngambil sendiri. Makanannya sudah disediakan, minumannya sudah disediakan, tapi bapak kalau pengen makan harus ngambil sendiri. Itu namanya makom asbab. Nah, kalau makom tajrid itu bapak tidak perlu ngambil sendiri, bapak cukup bercengkerama, ngobrol dengan yang punya hajat, nanti akan ada pelayan yang datang melayani. Ya, dia nanya, Pak, bapak mau makan apa, mau minum apa, pelayan yang kerja. Ya, itu makom tajrid. Jadi manusia itu dalam memperoleh rezeki juga seperti itu. Ya, ada yang harus ngambil sendiri, ada yang cukup dengan berdekatan dengan yang memberi rezeki, akhirnya nanti yang memberi rezeki itu akan mengutus para pelayannya untuk ngelayanin kita. Tapi sekali lagi yang nentuin, ya, siapa yang asbab, siapa yang tajrid itu adalah Allah. Ya, siapa yang undangan umum dan siapa yang undangan VIP itu tuan rumah. Ya, kalau kita undangannya undangan umum, ya mau nggak mau harus ngambil sendiri. Jangan tiba-tiba duduk di tempat undangan VIP, itu namanya nggak sopan. Atau sebaliknya, kita ini undangannya VIP tapi malah ikut-ikutan ngantri, ya salah kita sendiri, padahal kita disediakan tempat istimewa, gitu loh. Nah, wa kasratil kalami, ya, termasuk kebiasaan yang bersifat indrawi itulah banyak ngomong yang tidak ada gunanya. Wal mukhosamati, dan suka berdebat atau suka bertengkar. Wal atabi, dan berbantah-bantahan, yang tidak ada manfaatnya. Wal istisroki, dan kebiasaan menenggelamkan diri fil ibadati, dalam ibadah al khisiyati yang bersifat indrawi, ibadah lahir. Ya. Ada orang punya kebiasaan ibadah lahiriahnya tekun. Awil ulumir rosimiyati, atau tekun belajar ilmu-ilmu yang tertulis. Di ilmu-ilmu yang hanya sekedar didengar, ya, dibaca,
tidak diresapi, tidak dirasakan. Di ilmu itu ada yang sekedar dibaca dan ditulis, ada yang bisa dirasakan. Itu semuanya contoh-contoh kebiasaan indrawi, banyak makan, minum, tidur, berpakaian, bercampur dengan manusia, ya, masuk dalam makom asbab, banyak ngomong, banyak bertengkar, berdebat, atau yang bersifat nuronian, yaitu tenggelam dalam ibadah yang bersifat ibadah lahiriah, atau tenggelam dalam ilmu tapi juga ilmu yang sifatnya hanya tulisan dan bacaan, tidak meresap ke dalam hati. Sekarang yang kedua, wa misalul awaidil maknawiyati, adapun contoh kebiasaan-kebiasaan maknawiyah adalah hubbul jahi, mencintai kedudukan, wariasati dan jabatan. Ya, orang senang kedudukan dan senang jabatan itu kan tidak kelihatan karena adanya di dalam hati. Baik jabatan dan kedudukan yang formal maupun yang non formal. Yang non formal itu minimal ingin diakui, gitu aja. Ingin dihargai walaupun nggak punya jabatan apa-apa. Ya. Itu juga termasuk awaid maknawiyah. Wa talabul khususiyati, dia tekun dzikir, tekun wirid, tekun riyadhah, tapi tujuannya itu supaya ingin mendapatkan keistimewaan. Nah, ini juga awaid, ya. Kelihatannya baik tapi nanti bisa menjadi dinding yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Ternyata dia rajin puasa, rajin dzikir, rajin wirid, tujuannya hanya kepengen sakti, bukan pengen jadi hambanya Allah. Pengen sakti, bisa ngobatin, bisa terus ujung-ujungnya jadi pasang plakat, ya, jadi apa, semacam dukun lah. Semacam dukun, jadi udah menyimpang jauh itu, ya. Kalau ada orang riyadhah tujuannya hanya untuk hal-hal seperti itu, untuk thalabul khususiyah, itu sudah melenceng jauh dari ajaran thariqah. Ya, ajaran thariqah itu tujuannya Allah, malah ini kepengen sakti, ingin menjadi paranormal. Wa hubbud dunya, dan mencintai dunia, wal madhi, dan mencintai pujian. Kalau sekarang ya viral, ya, senang viral. Orang-orang bertingkah yang aneh-aneh hanya mengejar viral. Wa kal hasadi, dan seperti sifat iri. Ya, sifat iri ini juga awaid maknawiyah, karena enggak tampak dalam lahiriahnya, tapi ada di dalam hati. Ya. Di hasad itu, iri itu kemarin sudah kita jelaskan, yaitu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Wal kibri, dan takabur. Udah berulang-ulang baca takbir tapi masih merasa besar. Wal ujbi, dan ujub, bangga diri. Di takabur dengan bangga diri itu mirip. Kalau takabur itu selain merasa besar, meremehkan yang lain, itu takabur. Kalau ujub itu hanya memuji-muji diri sendiri walaupun dia tidak sertai mencela orang lain. Wariyai, dan riya, ingin dilihat, ingin terkenal, ingin viral. Wa tam'i, dan berharap fil khalqi, pada makhluk. Setiap berbuat apa ingin dapat balasan dari makhluk, minimal pujian atau minimal pengakuan. Wa khaufil fakri, dan takut fakir. Wahamir rizki, dan susah masalah rizki. Ini kebiasaan-kebiasaan yang bersifat maknawi, yang kita kalau jujur pasti pernah seperti itu. Wal fadhodoti, dan kasar. Wal qaswati, dan keras. Wa ghairi dzalika mimma taqaddama, dan lain-lain. Jadi sifat-sifat tercela itu semuanya termasuk awaid maknawiyah. Faman kharaqa min nafsihi awaidaha khisyata birriyadhatil qahriyati khuriqat lahul awaidul khisyatu. Barang siapa yang meninggalkan kebiasaan lahiriahnya dengan cara riyadhah, yang biasanya banyak makan dan minum sekarang jadi sering puasa, yang biasanya malam dipakai habis untuk tidur sekarang dipakai tahajud, misalkan begitu, ya. Jadi awaid lahiriah dilawan dengan riyadhah lahiriah.
maka nanti juga akan muncul ya khususiyah yang bersifat lahiriah, keistimewaan yang bersifat lahiriah, bersifat indrawi. Kataironi fil hawa, seperti orang itu kemudian mampu terbang ya, karena rajin riyadhah, rajin puasa, baca wirid tertentu ya. Terus malam-malamnya juga dipakai untuk tahajud dan zikir, akhirnya orang itu jadi mampu terbang, misalkan begitu. Wal masih alal ma'i, dan berjalan di atas air. Wa nufudhi ta'wati, dan terkabulnya doa. Jadi setiap kali doa langsung cespleng, tokcer. Nah, yang demikian ini ada sisi bahayanya, Pak. Ya, ada sisi bahayanya. Kenapa? Kalau semua ini dijadikan tujuan, berarti dia telah menyimpang jauh dari Allah. Berarti itu telah menjadi hijab. Ternyata dia rajin puasa, rajin zikir, rajin riyadhah, tujuannya hanya kepingin sakti, kepingin bisa terbang, kepingin bisa jalan di atas air, kepingin doanya manjur sehingga nanti orang sakit apa aja didoain langsung sembuh. Ujung-ujungnya ya jadi paranormal, jadi dukun. Bukan dari walinya Allah tapi malah jadi dukun. Jadi seseorang yang mampu membedah atau meninggalkan kebiasaan lahiriahnya dengan riyadhah lahiriah, maka yang muncul juga keistimewaan yang lahiriah. Wa ghairi dzalika minal karamatil hisyati, dan lain-lain dari jenis berbagai macam kemuliaan atau karomah yang indrawi. Kemudian yang kedua, wa man kharaqa min nafsihi awaidahal maknawiyata khuriqat lahul awaidul batinatu. Jika seseorang itu mampu meninggalkan kebiasaan yang bersifat maknawi, maka dia juga akan diberikan oleh Allah hal-hal yang luar biasa yang bersifat maknawi juga. Contohnya apa? Karraf'i hijabil ghaflati, diangkatnya dinding kelalaian ya. Jadi dia oleh Allah dijadikan orang yang selalu mengingat Allah. Kalau selama ini dia sering lalai kepada Allah, nah sekarang karomahnya ya berupa selalu ingat kepada Allah. Setiap tarikan nafasnya, setiap detak jantungnya selalu bersama Allah, padahal sebelumnya tidak. Itu namanya karomah maknawi ya. Wa tathhirul qulubi, dan hatinya menjadi bersih, menjadi suci ya, suci bersih dari sifat-sifat tercela. Wa kasfil hijabi, dan terbukanya hijab sehingga dia mampu menyaksikan ya apa-apa yang tidak bisa disaksikan oleh kebanyakan orang. Mata hatinya jadi terbuka. Wa fathil babi, dan terbukanya pintu. Wa tahaqqul irfani, dan pengenalan yang sejati. Terus wataroki, dan naik ila maqamil ihsan, sampai orang itu menduduki kedudukan ihsan. Di seseorang yang menduduki maqam ihsan itu sebenarnya itu juga termasuk karomah, tapi karomah maknawi. Nah, tentu saja karomah maknawi ini lebih unggul daripada karomah indrawi ya. Jadi orang bisa terbang itu kan menurut lahiriah sudah luar biasa. Dibanding dengan orang yang terbuka hijabnya lebih tinggi mana? Ya tentu lebih tinggi yang terbuka hijabnya. Tentu lebih tinggi bagi mereka yang sudah makom ihsan. Makom ihsan itu bagaimana? Ketika dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau minimal dia merasa dilihat oleh Allah. Jadi karomah-karomah batin ini justru lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan karomah lahir. Makanya nanti Pak ya, biasanya para walinya Allah, untuk mereka yang istilahnya itu wali papan atas atau wali senior, itu justru dia menutupi karomah lahiriahnya demi menjaga karomah maknawiyahnya. Maka
lahiriahnya, tampilannya ya kayak orang biasa. Karena yang diinginkan itu adalah karomah maknawi. Beda nanti kalau yang wali baru, ya, wali muda itu dia suka menampilkan karomah yang bersifat indrawi. Itu. Ya. Wa hadza huwal mu'tabaru intal aqyasi, dan kemudian ini yang muktabar bagi orang-orang yang pintar. Wa huwa matlubu min sairin nas, dan kemudian inilah yang banyak dicari oleh sebagian manusia. Jadi karomah itu ada karomah lahiriah, ada karomah batiniah. Sama-sama karomah, statusnya tentu lebih tinggi yang batiniah. Nah, maka saya diajari oleh guru saya, kamu ndak usah pengen sakti, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, tapi pengenlah jadi orang yang sakti, tidak mempan dibakar di neraka. Oh, itu baru hebat. Ya, baru hebat. Kalau hanya nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, untuk apa? Ya. Tapi kalau ada orang yang kesaktiannya tidak mempan dibakar di neraka, itu baru hebat. Ya. Apa ada ilmu agar kita tidak mempan di neraka? Ada, banyak. Ya. Di antaranya, ya, ketika seorang wudhu, Pak, ya, kemudian wudhunya itu dilakukan dengan sempurna, maka anggota wudhu ini nanti seandainya orang itu dilempar di neraka, anggota wudhunya tidak akan terbakar. Ya, kemudian sujud, ya, sujud juga begitu. Ya, seandainya orang itu dimasukkan neraka, tapi orang ini dulunya rajin sujud, itu anggota sujudnya juga tidak terbakar. Nah, dengan demikian ketika seorang itu tekun menjalani perintah Allah, maka otomatis sudah menjadi sakti. Ya, jadi sakti. Dia tidak mempan dibakar di neraka, karena memang neraka tidak akan membakar anggota tubuh yang biasa dipakai untuk sujud kepada Allah. Terlebih kalau kita la ilaha illallahnya sudah meresap dalam tulang dan daging kita, wah itu walaupun dilempar di neraka malah apinya yang padam. Ya, makanya kalau kita sudah tidak mempan dibakar di neraka, baru itu namanya sakti. Ya, baru sakti. Kalau cuma sakti di dunia itu tidak ada manfaatnya. Ya. Maka sekali lagi karomah itu ada karomah lahiriah, ada karomah batiniah. Tapi sekali lagi karomah tadi bisa menjadi hijab, bisa jadi dinding yang membelokkan tujuan orang dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai kemudian nanti orang itu ibadahnya tujuannya nyari karomah, bukan nyari ridho Allah. Maka dalam munajatnya para sufi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, Tuhanku engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari, aku tidak mencari karomah. Dengan kata lain begitu, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.